Ijazah Jokowi masih menjadi polemik. Mantan Presiden Jokowi menunjukkan ijazah miliknya kepada sejumlah wartawan di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah. Ijazah yang ditujukan mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Mengapa Jokowi enggan menunjukkan kepada publik? Untuk membahasnya sudah bergabung wartawan asal Surakarta yang ikut melihat ijazah Jokowi, Arya Satya Tahara, dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Mas Arya, Bang Ege, selamat malam. Ya. Selamat malam, Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami. Saya mau langsung ke Mas Arya ya. Mas Arya, sebetulnya gimana sih cerita awalnya sehingga kemudian akhirnya Pak Jokowi mempersilahkan sejumlah wartawan untuk melihat secara langsung ijazahnya? Awalnya itu kan saya pada saat itu mau ambil gambar sebelum demo ya Mas ya. Jadi itu kan pas ambil gambar, terus tiba-tiba itu pas Pampres manggil saya dan teman-teman wartawan lain untuk masuk ke kediaman. Nah, di saat itu juga tas dan ponsel itu ditaruh di ruang VIP yang biasa untuk transit tamu gitu. Setelah itu saya dan teman-teman masuk dan ternyata Pak Jokowi sudah duduk di ruang yang sudah disediakan beliau dengan membawa ijazah itu sudah disiapkan gitu, dan ngobrol santai sebentar seperti itu, Pak. Itu ketika dipanggil masuk ke dalam tidak ada permintaan dari wartawan ya, itu inisiatif semua dari Pak Jokowi begitu ya, Mas Arya ya? Iya, Pak. Iya, Mas. Dari Pak Jokowinya menyuruh media untuk masuk, tapi dengan catatan tidak boleh membawa HP dan memotret ataupun memvideo seperti itu. Baik, di ngobrol-ngobrol itu Pak Jokowi menjelaskan tidak kenapa kok mau memberikan atau menunjukkan ijazahnya kepada wartawan begitu, tapi kepada yang melakukan demonstrasi begitu tidak ditunjukkan. Dijelaskan tidak kepada wartawan, Mas Arya? Tidak dijelaskan sama sekali, Mas, untuk hanya mengobrol santai biasa aja. Terus cara menunjukkannya itu gimana, Mas Arya? Cara menunjukkannya itu ya kayak seperti ada buku ijazah gitu, terus nanti ada kertas lampiran ijazah dan dinyatakan lulus seperti itu. Oke, apakah wartawan diperbolehkan untuk memegang begitu, melihat secara langsung dengan jarak dekat begitu? Apakah ditaruh di meja atau gimana sih, Mas Arya? Ya, ditaruh di dekat dan teman-teman disuruh mendekat untuk lihat lagi lebih detailnya seperti apa dan foto Pak Jokowi itu seperti apa gitu. Berapa lama itu melihat seluruh ijazah itu dari SD, SMP, SMA, lalu kemudian perguruan tinggi itu berapa lama? Sekitar 30 menit dari jam 9 sampai jam setengah 10. Oke, dan ijazahnya bisa dipegang oleh wartawan itu? Semua yang datang gitu, semua yang lihat boleh dipegang? Oh, nggak bisa? Bisa dan dilihat secara detail itu boleh sama Bapak Jokowi seperti itu. Oke, baik. Saya ke Bang Ege dulu ya. Bang Ege, kenapa kemudian Pak Jokowi memilih untuk menunjukkan ijazahnya kepada wartawan? Kan sebetulnya Pak Jokowi tidak punya kewajiban juga untuk menunjukkan itu kepada wartawan. Ya, Egan dan para pemirsa, saya boleh mulai dengan sesuatu yang relevan ya, yaitu dengan menanyakan kepada Mas Arya yang kebetulan hadir di acara pertemuan itu. Mas Arya itu termasuk orang yang bisa membedakan ijazah asli atau tidak asli, punya kemampuan itukah? Artinya kalau sesuatu ijazah ditaruh di mejanya Mas Arya, apakah Mas Arya punya kemampuan untuk langsung membedakan dalam waktu 30 menit apakah itu asli atau palsu? Saya tidak ada kewenangan untuk menilai, Pak, kalau untuk itu, dan detailnya kemampuan bukan nilai, punya kemampuan saya sebelum bisa sampaikan, tapi untuk detailnya ada. Ya, enggak bukan, kan intinya ini adalah
ketika ada tuntutan dari publik ya. Jadi sebelum saya masuk kepada hal-hal yang ditanyakan oleh Egan, apakah yang hadir pada waktu itu, karena kebetulan ada Mas Arya nih, teman kita wartawan dari sana, kalau dilihatkan 30 menit sepotong kertas yang disebut ijazah gitu ya, apakah bisa membedakan mana yang katakanlah asli ataukah mana yang ada masalah dan sebagainya? Kalau sekilas, kalau saya lihat cuman ijazah sih Pak, kayak ijazah. Nah, halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi bersama saya. Nah, teman-teman, kita telah melihat sebuah cuplikan video yang menarik kita bahas pada saat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya akan membacakan komentar satu persatu yang ada di cuplikan video tersebut. Nah, di sini teman-teman ada yang berkomentar mengatakan, ijazah palsu bikin intelektual Indonesia tampak bodoh di mata dunia. Nah, jemput paksa Mulyono untuk menunjukkan ijazahnya di Pengadilan Negeri Soekarta. Ya, orang sangat bodoh yang bela ijazah palsu, maju terus pantang mundur, ungkap ijazah palsu. Rakyat jengkel dan tidak percaya lagi sama pemerintah. Ini penting biar yang palsu dihukum. Gak ada yang berani jemput paksa Mulyono kalau Sigit belum diganti. Ijazah yang gak berani diperlihatkan hanyalah untuk mengadu domba anak bangsa saja. Hati-hati PKI gaya baru yang mau mengadu domba. Ya, ijazah Jokowi ternyata memang betul palsu. Geng Solo otaknya pada stres. Makasih ngomongnya ngalor ngidul jadi pembohong kelas dunia. Ya, ijazah Jokowi harus terungkap seadil-adilnya. Ijazah palsu Jokowi bikin gaduh negeri ini saja. Ya, katanya seperti begitu teman-temannya. Dan berikutnya, akhlak memang sangat bejat. Ganti Kapolri, cepat selesaikan kasus ini yang sudah berlarut-larut. Ya, berikut teman-teman. Hukum harus tegas, adil, jujur, sesuai kebenaran secara terbuka supaya tidak menimbulkan fitnah dan saling curiga. Indonesia diperjuangkan bukan untuk koruptor dan para penjahat, tapi Indonesia diperjuangkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ya, berikut teman-teman, semoga ijazah Jokowi segera terbongkar, entah asli atau entah palsu, biar tidak terjadi kegaduhan di medsos. Ya, yang rakyat butuhkan adalah kejelasan dari ijazah Jokowi yang benar-benar asli, bukan hanya palsu. Ya, kalau berita ini yang sering diberitakan adalah adanya yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, tetapi seharusnya Jokowi harus buka mulut dan datang untuk membuktikan di pengadilan kalau dia betul-betul mempunyai ijazah yang asli. Ya, harusnya dimenangkan yang jujur, bukan yang munafik. Jika salah satunya harus menjunjung kebenaran. Kecurangan dalam pelaksanaan Pileg maupun Pilpres adalah ada di lembaga KPU. Maka komisioner KPU lah yang harus diganti total. Ya, semoga orang yang bersalah dan temannya mendapat hukuman yang sebenarnya dan seadil-adilnya. Ya, mungkin karena benar pemalsuan ijazah si Jokowi, makanya dia tidak berani menunjukkan mukanya di pengadilan. Ya, semua rakyat dan perjuangan RRT semua bisa terjebak ke gorong-gorong yang sedalam-dalamnya. Kalau semua yang menjadi penegak hukum seperti KPU, Kapolri, MK, dan DEPA semua masih berpihak kepada pembohong untuk yang selalu dibela dan dilindunginya, maka rusaklah sudah negara yang dan bangsa ini kalau tetap akan dipimpin oleh orang-orang yang bodoh yang selalu menjadi pembohong atas kasusnya si Jokowi. Ya, berikut teman-teman. Baru kali ini ratusan juta pelajar di Indonesia atau dunia hanya satu orang yang ijazahnya pakai kacamata. Padahal sehari-hari tidak pakai kacamata. Itu saja sudah jelas. Ya. Profesor mana keluarlah yang dari UGM, jangan melindungi si Jokowi. Mantan-mantan presiden sebelumnya pada ayem tentram bersama keluarganya, tapi kenapa yang satu ini hanya bikin ricuh?
Jadi sangat yakin, terlihat sangat haus kekuasaan. Negeri ini jadi kacau, di mana para elit politik bukannya memikirkan kemajuan bangsa dan negara dan kemakmuran rakyatnya. Kalau seperti ini, Indonesia akan jalan di tepat. Indonesia emas hanya akan jadi slogan saja alias mimpi, ya. Begitu teman-teman. Dan komentar berikutnya teman-teman, di sini ada juga yang berkomentar mengatakan, analisa rakyat sudah tahu mana yang benar, tapi rakyat tidak percaya hukum di Indonesia. Hukum sialan yang bisa dibayar. Ya, anak kecil saja tahu, fotonya sudah jelas berbeda di ijazah. Memang yang bela itu pikirannya nggak waras. Rakyat Indonesia yang sudah pintar pasti bisa membedakan. Ijazah palsu diusut, langsung dipenjara dan dihukum seadil-adilnya, ya. Semoga diselesaikan dengan benar masalah ijazah Pak Jokowi ini. Diduga Pak Kulap itulah yang pengkhianat bangsa dan negara, pantas dihukum gantung, ya. Masalah ijazah Jokowi jangan tanya ke polisi, maka polisi pun sama sekali tidak tahu apa-apa, meskipun seolah-olah pura-pura tidak tahu saja. Karena kenapa mereka sudah disogok oleh Jokowi menjadi termulnya Jokowi, ya. Jangan-jangan dengan berlama-lama kasus ini tahu-tahu muncul ijazah baru, maka bisa aneh, ajaib. Mudah-mudahan tidak ada, ya. Kita tunggu Jokowi di pengadilan bawa apa dia nantinya, ya. Rakyat yang waras kita di belakang RRTCS. Orang-orang paling ruwet dengan Mulyono, ya. Seharusnya keluarga Mulyono dihukum dan diadili, ya. Malu-malui negara besar dikendalikan penjahat. Parah Pak, memang sangat parah banget hukum di Indonesia ini. Ribet banget, pintar, tapi kenapa bego? Masalah remeh saja tidak beres. Orang lain sudah kencing berlari, kalian masih kencing sambil tidur, ya. Katanya seperti begitu teman-teman. Dan komentar berikutnya, urusan ijazah Jokowi seharusnya Polri panggil Pratikno, karena dialah yang bilang kalau ijazah Jokowi itu adalah palsu. Ya, ini bicara hukum. Kenapa tidak dikasih tempat duduk? Hukum di Indonesia ini memang sangat bobrok sekali. Karena Jokowi adalah mantan presiden, jadi hukum seolah-olah tidak berlaku untuk Jokowi, ya. Ini memang betul-betul munafik yang berbelit-belit. Sangat-sangat sudah jelas kalau ijazah Jokowi adalah palsu, ya. Berikut teman-teman, kasusnya sudah memakan korban. Ijazah asli entah kemana. Yang jelas ijazah asli tidak ada, tetapi yang adalah ijazah palsu. Jokowi tukang bikin gaduh publik. Masalah selembar kertas aja dipertahankan, berarti benar-benar palsu ijazahnya. Kalau ijazahnya asli, berarti Jokowi membela rakyat Indonesia disengaja. Seorang presiden katanya negarawan sejati, tapi memenjarakan rakyatnya dengan rakyatnya yang ingin tahu ijazah presidennya asli apa tidak. Padahal gampang tunjukkan seseorang negarawan saja. Apabila ijazahnya benar-benar asli, maka masalah pun beres, selesai. Ya, mungkin itu saja teman-teman, ya, video kita kali ini soal cuplikan video ini. Dan terima kasih waktunya telah menonton teman-teman. Jangan lupa terus dukung channel ini, semoga maju dan berkembang, ya teman-teman. Dan terima kasih waktunya, sampai jumpa di video berikutnya.